Puluhan masyarakat Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat kembali menuntut perusahaan PT Karimun Granit. Salah satu tokoh masyarakat Maruli Turnip menjelaskan sejumlah tuntutan dari 4 RW warga Pasir Panjang, yakni RW 05, 06, 07, dan 08. Ada 4 poin yang menjadi tuntutan mereka. Pertama, masyarakat meminta perusahaan untuk membebaskan lahan pemukiman warga dari area konsesi perusahaan. Kedua, masyarakat meminta agar perusahaan untuk bisa memenuhi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM sebagai dampak dari aktivitas produksi yang dilakukan. Menurutnya, program PPM perusahaan tidak tepat sasaran dan tidak transparan disampaikan kepada masyarakat. Ketiga, masyarakat menuntut pembayaran kompensasi kepada masyarakat yang terdampak dari aktivitas blasting, pertambangan batu granit tersebut. Keempat, masyarakat meminta pihak perusahaan menjalin kerjasama pemberdayaan serta komunikasi yang baik dan terbuka terhadap masyarakat setempat, termasuk tenaga kerja tempatan. Tuntutan warga tidak muluk-muluk, dan sebenarnya tuntutan warga adalah tanggung jawab perusahaan. Ya, undang-undang menyatakan itu laksanakan PPM. Ya, laksanakan PPM dan selain undang-undang ada juga perjanjian-perjanjian sebelumnya yang sudah kita kesepakati, ada kompensasi. Ya, laksanakan bahwa perusahaan akan melakukan PPM dan kompensasi. Itu yang ditunggu warga selama ini. Yang kedua adalah masalah konsesi lahan, seperti yang tadi memang pembahasannya agak ribet, dan konsesi lahan ini sudah sangat lama kita sudah. Sementara manajemen PT Karimun Granit melalui HRD, Hadi Utomo menanggapi tuntutan masyarakat Pasir Panjang tersebut. Hadi mengatakan pihak perusahaan telah menunaikan kewajiban salah satunya mengenai dampak blasting akibat penambangan. Tanggung jawab itu dilakukan dengan menginventarisir perbaikan belasan rumah warga Pasir Panjang yang dinilai terdampak aktivitas perusahaan granit tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan ketenaga kerjaan, perusahaan memastikan jika saat ini penyerapan tenaga kerja tempatan telah menjadi prioritas, bahkan sudah 74%. Kemudian menanggapi pembebasan kawasan pemukiman dari lahan konsesi perusahaan, hal ini telah berproses dan telah berjalan, namun memerlukan langkah lanjut sesuai ketentuan dan perusahaan harus menyampaikan ke top manajemen. Jadi ada beberapa isu ataupun tuntutan dari warga. Ada 4 terkait dengan isu ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan konsesi lahan. Kedua berkaitan dengan dampak blasting, kompensasi blasting. Ketiga berkaitan dengan program PPM, program pemberdayaan masyarakat. Dan keempat berkaitan dengan tenaga kerja. Namun di satu sisi kami sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kami kepada warga ya. Contoh kalau misalkan tadi kita bicara terkait dengan dampak blasting, kita sudah memberikan bantuan berupa perbaikan rumah, kemudian program PPM juga kita terus continue berjalan setiap bulannya, sehingga hal-hal ini menjadi concern kita untuk komitmen terus melaksanakan program-program tersebut. Yang tadi sudah dijelaskan secara teknis ya berkaitan dengan konsesi, bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan baik dari internal kami. Tentu kami punya manajemen, top manajemen terkait dengan isu konsesi ini kami pun harus sampaikan, karena kami tidak bisa memutuskan sepihak. Manajemen yang ada di site kita harus sampaikan kepada top manajemen tapi secara teknisnya terkait dengan isu konsesi ini tadi sudah dijawab oleh stakeholder yang berkaitan dari UPT Kehutanan maupun dari BPN yang kita undang hari ini, seperti itu. Jadi harapan kita tadi sudah disampaikan juga sama Kepala Teknik Tambang bahwa terkait dengan konsesi kita sudah melakukan progres yang jelas ya dan nyata, bahwa nanti di bulan Mei tadi sesuai kesepakatan kita sudah melakukan pemasangan tapal batas. Dari Karimun, Yeni Hartati melaporkan.